Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ini adalah warisan peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah yang harus dijaga, dipelihara, kelestarian adalah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Kebetulan di Komisi 10 Pembinaan Kebudayaan, saya mewakili masyarakat Cirebon, maka saya perjuangkan ini supaya mendapatkan anggaran dari APBD. Kalau dari APBD rasanya berat. Jadi tahun lalu murni dari APBN di sini 3,4, kalau di Kesepuan 3,4 juga, lebih dikit. Nah, tahun ini agak lumayan. Di Kesepuan 15 miliar, di sini 7,5 miliar, terus di Kanoman 7,5 miliar. Dan alhamdulillah tahun ini ada sharing dari APBD provinsi ya, melalui Bu Romlani 10 miliar untuk di sini juga, yaitu di 5 titik ya. Karena di sini peninggalan beliau ada yang paling utama, ada 7 titik. Inginnya saya 7 titik ini juga semuanya mendapatkan anggaran, yakni mulai dari Kesepuan, kemudian Astana Gunung Jati, Kanoman, kemudian ke Cerbonan, ke Prabonan, Masjid Agung, dan Gua Sunyara. Kalau menurut informasi dari Pak Sultan tadi ngomong-ngomong, biaya semuanya itu diprediksi memerlukan biaya sekitar 200 miliar. Tahun depan ini insya Allah dianggarkan lagi, tapi tidak sebesar itu. Sedang masa bakti saya selesai. Tapi kalau ingin dilanjutkan ya saya harus lanjut, doakan. Amin, amin, amin. Saya kira demikian. Mohon doanya agar semuanya lancar, pembangunan berjalan lancar, pemerintah pusat juga mau mengerti bahwa ini peninggalan yang sangat bersejarah. Kalau di Jawa Tengah ada 4 Wali Songo, kalau di Jawa Timur ada 4 Wali Songo, kalau di Jawa Barat satu-satunya ini. Nah, inilah yang utama, selain nanti menyusul yang lain-lain. Ada di Tasik namanya Pamijahan, ada di Ciamis namanya Panjalu, kemudian di tempat-tempat lain. Tapi inilah yang poros utama, titik utama di Jawa Barat ini, yaitu peninggalan Syekh Syarif. Pasti ini masih kurang, maka itu tahun depan harapan saya masih bisa dianggarkan lagi di sini. Demikian pula di Kesepuan sudah 3,4 tahun kemarin, sekarang tahun ini nih, yang besok baru syukuran dimulai pembangunannya 15 miliar juga pasti masih kurang. Mudah-mudahan juga tahun depan dianggarkan lagi untuk APBN. Demikian halnya yang baru mulai, yakni Kanoman. Karena Kanoman ini bukan lanjutan, karena baru mulai tahun ini, maka tidak bersamaan apa. Mudah-mudahan secepatnya bisa dimulai pekerjaannya, mungkin terlayar. Saya kira gitu. Adanya revitalisasi ini ke depan tentunya bukan hanya sekedar memperbaiki bangunan, bukan hanya sekedar mengembalikan bangunan kembali seperti asalnya, tetapi tentunya pembangunan yang dilaksanakan ini ke depan bersama-sama disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan kabupaten kota, yaitu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya keseluruhan. Sehingga suatu hari
bukan hanya fisiknya saja nanti yang akan kita perbaiki, tetapi juga non fisiknya, yaitu yang bersifat kemasyarakatan gitu ya. Nah, tahun ini juga bahkan sudah mulai disusun konsep untuk roadmap pengembangan kawasan keraton itu seperti apa nanti itu sudah mulai disusun tahun ini. Nah, mudah-mudahan aplikasinya mulai tahun depan. Nah, khusus ke fisik bangunan, di keraton ini kan ada bangunan-bangunan yang sifatnya sangat khusus sekali dan penanganannya juga sangat spesifik sekali. Salah satunya misalkan kalau di Gunung ini makam tumpuk Kangjeng Sunan paling atas ya, yang paling atas itu kita mungkin nanti akan minggu depan rencananya akan menghadirkan para ahli arkeolog di sini untuk mendiskusikan bagaimana ini teknik pengangkatan cungkup, karena satu alat berat tidak bisa masuk ke atas yang pasti. Terus di sana kita lihat juga ada teknologi tradisional yang dililit dari injuk ya Pak ya, dari injuk di setiap sudut itu, dan itu mungkin pada masanya dulu itu ada teknik tersendiri untuk menurunkan dan menaikkan cungkup itu. Nah, ini belum ketemu nih sama kita tekniknya seperti apa. Ini nanti akan kita diskusikan sehingga teknik untuk memperbaiki cungkup, karena dari memolo yang di atas itu tahun kemarin itu kan sudah kropos memolo yang dari batu apa jamrut ya, giok jamrut atau giok yang dari giok yang di atas di Pertula, memolo di Pertula itu sudah kropos Pak, sehingga air itu mengalir ke dalam makam sehingga menjadi lembab di dalam. Nah, itu tahun kemarin kita coba perbaiki dulu yang yang memolo paling atasnya itu dengan pemeliharaan. Tahun kemarin alhamdulillah sekarang sudah tidak bocor. Nah, sekarang yang jadi masalah ada beberapa kayu yang sudah keropos di atas itu udah keropos, itu harus diperbaiki. Yang keropos ini karena ini punya nilai yang luar biasa, usianya sudah ratusan tahun. Kayu-kayu ini tidak serta-merta kita ganti dengan kayu baru. Jadi kita lihat dulu kondisinya, kita nilai nanti kerusakannya berapa persen. Kalau kerusakannya sampai 50%, kita coba istilahnya diamputasi gitu. Jadi hanya sebagian yang kita ganti, atau mungkin nanti bisa dikonservasi, ditusuk bagian-bagian yang rusaknya sehingga kayunya tetap kayu lama. Mungkin juga nanti setelah dibongkar, kita kan belum bongkar semua nih, jadi belum tahu kondisi di dalamnya gitu seperti apa. Kalau kemudian memang ada yang keropos, sudah tidak mungkin kita perbaiki dengan dengan substitusi dan lain-lain, itu berarti kan kita harus ganti baru ya. Nah, kayu yang baru nanti penggantinya itu usia kayunya itu harus sama dengan usia kayu yang dipakai, paling tidak mendekati gitu. Kemudian ukuran kayu, misalnya baloknya ukuran 30 x 30 itu harus sama juga gitu. Dan ini mungkin menjadi PR tersendiri nanti untuk pelaksana, untuk Pasultan sendiri mungkin nanti bisa merekomendasi kira-kira kayu-kayu yang seperti ini kita dapat di mana nanti. Pasultan menambahkan untuk masalah khusus benda-benda yang bernilai. Iya, pertama bahwa di Astana Gunung Jati ini adalah cungkup Sunan Gunung Jati akan direhab, jadi kendi Pertula ini harus diamankan. Nah, ini teknik dan pelaksanaannya ini akan terus kita koordinasi dengan dari arkeolog dan juga para wargi. Kalau misalnya harus diturunkan kendi Pertula ini nanti disimpan di mana. Yang kedua, museum benda kuno yang ada di Astana Gunung Jati ini, itu ada kurang lebih guci-guci yang banyak gitu. Nah, ini kalau direhab ini nanti ditaruh di mana dulu, karena jangan sampai pecah, rusak atau hilang, bahkan jangan sampai kan gitu. Karena ini usianya ratusan tahun, ini guci-gucinya ada di museum di situ ya. Gitu. Yang ketiga adalah kayu-kayu. Nah, ini tadi saya pagi melihat ke Bukit Gunung Jati, di sebelah Bukit Gunung Sembung ini ada pohon jati yang besar, yang tua, yang usianya mungkin sudah puluhan tahun dan ratusan tahun, yang bisa dipakai karena sudah mati ini. Nah, ini nanti kita akan potong untuk bisa mendukung kayu-kayu yang ada di sini. Nanti kita konsultasi dengan Kanoman juga untuk bagaimana kayu itu bisa dipakai untuk merehab Gunung Jati ini. Gitu.
Kemudian yang lainnya adalah di Keraton Kesepuan itu kita ada rehab juga, di sana ada kamar pusaka khususnya. Ada beberapa, kalau kamar pusaka kan di sana ada pedang Sunan Gunung Jati, pedang Sunan Kalijaga, kemudian ada kerisnya Sunan Gunung Jati, bahkan cis tongkat khotbah Sunan Gunung Jati, jubah Sunan Gunung Jati. Nah ini yang mungkin tidak sembarangan. Jadi oleh karena itu nanti harus orang dalam, orang keraton yang rehab di sana gitu. Jadi tukang kayunya, tukang batunya, keneknya, termasuk yang di sini di Astana Gunung Jati itu nanti hampir 100% nanti yang di dalam, khususnya yang rehab di dalam pintu pesujudan itu adalah keraman, para keraman ya, para keraman nanti tukang-tukangnya, kemudian baik tukang kayu, tukang batu maupun keneknya itu para keramat. Karena harus tetap pakaiannya pakaian yang ada di tradisi yang ada di sini. Jadi kita tidak ngambil tukang dari luar gitu. Kecuali para ahlinya, nanti arkeolognya gitu mungkin nanti dari kepurbakalaan. Menurut SPK itu tanggal 6 itu sudah bisa mulai sebetulnya, 6 September itu. Nah, tapi cuman kan sekarang selamatannya baru sekarang tanggal 11. Jadi mulai setelah selamatan ini nanti silakan dimulai. Karena kami juga sudah koordinasi dengan Sultan Kanoman gitu bahwa ini akan dimulai. Untuk kesepuhan itu selamatannya tanggal 12 September gitu. Nah mungkin pelaksanaannya sekitar hari Senin, mungkin sekitar tanggal 16 September. Karena begini, saya tidak mau ini dibongkar dulu, tapi logistiknya belum siap gitu. Jadi misalnya papan-papan jati, kaso jati, reng jati, misalnya kan gitu, atau misalnya batu, itu harus disiap dulu, jangan dibongkar dulu, terus nanti nunggu logistik, jangan. Nanti kalau kehujanan apa kan nanti malah tambah rusak. Jadi logistiknya harus siap gitu. Baru dibongkar. Tes masih bisa tadi istilahnya itu konsolidasi dan sebagainya, dikonservasi itu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa baru diganti gitu. Udah rusak parah misalnya gitu. Nah, itu baru ganti gitu. Seperti ada beberapa tiang di dalam itu di makam itu malahan masih bisa ditambal, jadi pakai serbuk kayu, kemudian dicampur bahan kimia, ditambal gitu, jadi kayak kayu lagi gitu, kayak kayu lagi gitu. Jadi dipertahankan keasliannya. Gitu. Nah, tapi kalau nanti ada yang rusak gitu, rusak parah. Nah, di sini misalnya di sini ada beberapa kaso dan reng ini diganti 100% ininya baloknya gitu. Nah, itu diganti. Gitu. Ini penampungan. Gitu. Karena kalau misalnya setengah-setengah ya nantinya malahan justru manfaatnya nggak ada nantinya kan. Kalau jadi harus tuntas kan gitu, harus selesai gitu. Sesuai dengan target. Nah, alhamdulillah ini kita didukung oleh Komisi 10, juga dari Provinsi Jawa Barat dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga nanti dari PU juga nanti didukung. Mungkin kalau PU itu nanti landscapingnya mungkin, landscapingnya kawasannya nanti. Jadi misalnya parkir atau mengglobal ya, sudah mengglobal. Jadi pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari Cina, dari Persia, dari India itu mampir ke Cirebon. Bahkan Laksamana Cheng Ho di abad 13 juga mampir ke Cirebon gitu. Sehingga di Cirebon ini kaya akan benda-benda cagar budaya yang umurnya ratusan tahun, termasuk ini. Ini ada yang umur 700 sampai 1000 tahun nih, yang ini nih, guci-guci ini nih. Ada beberapa dari dinasti-dinasti. Mungkin di Cinanya juga tidak komplit, mungkin adanya di sini. Iya. Termasuk Kendi Pertula yang ada di Momolo, Momolonya makam Sunan Gunung Jati itu. Ya. Dan kemudian di samping itu di Laut Cirebon itu ada 400 titik kapal karam. Gitu. Yang membawa benda-benda kuno, bahkan juga
uang emas, perak, dan batu-batu permata, batu mulia. Itu ada 400 titik menurut Kementerian Kelautan. Dan baru diangkat 2 kapal. Dan di situ ada ditemukan barang-barang yang abad ke-15 dan ada yang abad ke-1. Abad ke-1 itu berarti tahun 10 gitu. Tahun 10. Itu ada ditemukan. Nah, ini tentunya ini kekayaan kita lah gitu ya, kekayaan kita. Nah, ya alhamdulillah ini dari Komisi 10 dari DPR RI kepada pemerintah ikut mengamankan lah gitu. Jangan sampai ini punah kan. Yasin